Salam saudara sekalian, Tuhan ingin kita menjadi pribadi unggul yang menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kita harus mengatasi beberapa kendala pribadi. Yang pertama, emosi negatif. Kadang kita seperti Hana yang sedih, frustrasi, marah, rasa hina karena mandul, tidak berbuah. Apalagi kemudian Elkana suaminya menikah lagi dengan Penina yang melahirkan anak dan kemudian sering mengejek Hana. Tetapi ada solusi jika kita mau seperti Hana, yaitu kita harus pergi ke rumah Tuhan, berdoa, mencurahkan isi hati, memohon seorang anak kepada Allah. Dan Tuhan menjawab doa Hana, dia melahirkan Samuel. Tuhan juga bisa menjawab doa kita yang beriman kepadanya. Tekun berharap kepada dia dan selalu memilih respon positif. Jangan marah, kepahitan, dendam, tapi mengucap syukur, bersukacita dalam segala keadaan. Kita bisa mengatasi perasaan negatif tersebut. Yang kedua, kendalanya adalah overthinking. Yaitu kita memikirkan sesuatu secara berlebihan terutama tentang hal yang belum terjadi dan di luar kendali kita sehingga kita cemas, gelisah. Ternyata musuh terbesar kita ada dalam pikiran sendiri. Yesus pernah berkata dalam Matius 6, jangan kamu khawatir tentang hari esok. Burung di udara yang tidak menabur dan menuai dipelihara oleh Bapa Sorgawi, apalagi kamu. Maka kita harus fokus dan menikmati hidup pada hari ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya andalkan dia, semua yang lain akan ditambahkan kepada kita. Yang ketiga adalah kejenuhan atau burnout. Ini terjadi karena kelelahan, kehilangan semangat, putus asa dalam hidup. Seperti Elia, dia kelelahan setelah mengalahkan para nabi Baal lalu diancam dibunuh oleh Isabel. Dia juga putus asa dan kesepian. Bagaimana mengatasi masalah ini? Beristirahatlah secara fisik, tidur, makan yang bergizi, jeda dari rutinitas yang ada. Kita juga harus mencari keheningan, quiet time untuk mendengar suara Tuhan yang lembut. Lalu carilah dukungan, penguatan dari komunitas saudara seiman kita agar kejenuhan diganti dengan kembali roh yang menyala-nyala. Dan yang keempat, kendala yang harus kita buang dalam kehidupan adalah kebiasaan berhutang. Kita seringkali mengalami ada kebutuhan yang mendesak dan kita tidak punya uang. Lalu kita cari solusi yang kita pikir cepat. Berhutang. Hutang kepada orang atau pinjaman online. Akibatnya kita gali lubang, tutup lubang dan makin terjerat. Untuk itu kita perlu disiplin dan perubahan radikal. Untuk tidak lagi terjerat di dalam hutang. Buat anggaran bulanan, catat semua pemasukan, pengeluaran. Jangan besar pasak daripada tiang. Atau jangan pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Berikutnya bedakan kebutuhan seperti makanan, tagihan listrik, dan keinginan seperti belanja barang yang tidak mendesak. Kalau Anda tergoda membeli barang baru, terapkan aturan tunggu 24 jam. Tunda keputusan 1 hari. Jika setelah 24 jam saudara merasa masih membutuhkan barang itu, baru pertimbangan untuk membelinya. Seringkali keinginan ini hilang setelah jeda waktu tersebut. Dan yang terakhir bertekadlah melunasi dengan mencicil tiap bulan. Walaupun kita harus menjual aset, menunda kesenangan, makan enak, belanja dan sebagainya. Saudara, hentikanlah kebiasaan berhutang dan jadilah kita pribadi yang unggul yang bisa mengatasi kendala-kendala yang mengganggu kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mungkin bisa di-X kan ya? Nanti. Oke. Ya. Jadi pada hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bahwasannya kita masa-masa ini harus bisa mengontrol emosi kita. Karena kita baru saja ya kita melihat demo di mana saja. Banyak emosi-emosi negatif yang tersalurkan ke dalam pribadi rakyat Indonesia. Oleh sebab itu firman Tuhan pada hari ini adalah mengatasi emosi negatif. Bahkan kalau kita lihat pesan daripada Bapak Ketua, bagaimana Bapak Ketua berpesan buat kita supaya kita juga harus bisa juga membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Jika ada sesuatu yang kita inginkan, kata beliau, tunggu dulu 24 jam. Karena ketika lewat dari 24 jam, maka keinginannya itu biasanya sudah hilang. Kalau seandainya itu betul-betul menjadi sebuah prioritas, ya kita harus melihat juga keuangan kita. Kira-kira kita mampu nggak menyicilnya.
Itu pesan Ketua GBI Pusat, Bapak Pendeta Rubin Ade Abraham buat kita semua. Dan oleh sebab itu firman Tuhan pada hari ini dengan tema yaitu mengatasi emosi yang negatif. Emosi negatif adalah perasaan atau kondisi emosional yang dianggap tidak menyenangkan, mengganggu, atau merugikan bagi seseorang. Emosi ini biasanya muncul sebagai respon terhadap situasi yang dipersepsikan sebagai ancaman, kegagalan, kehilangan, atau ketidakadilan. Jadi ini adalah suatu perasaan yang cemas. Perasaan cemas, perasaan takut, khawatir karena masalah atau tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ibu rumah tangga ya, kalau anaknya belum pulang sampai larut malam, kira-kira khawatir nggak? Ini salah satu contoh adalah emosi yang bersifat negatif. Emosi yang negatif ini bukan berarti tidak baik, terkadang ada baiknya juga. Contoh kita mau melayani besok worship leader, karena kita khawatir, maka kita mempersiapkannya dengan sebaik mungkin. Tapi emosi ini bisa tidak baik kalau menjadi sesuatu yang berlebihan. Contohnya karena kekhawatiran terhadap tekanan dunia ini, kekhawatiran karena apa yang dikatakan orang lain tentang saya, apa yang dikatakan orang lain untuk saya bisa berbuat ini, itu, dan kita bisa segala hal. Itu juga akhirnya menjadi sesuatu yang sangat negatif. Kita menjadi khawatir, kita menjadi iri hati, kenapa orang lain bisa, kenapa saya tidak. Bukan kita mau berjuang untuk memperbaiki, tapi kita iri hati, kita jadi banyak pikiran. Sehingga kalau emosi negatif ini tidak dikendalikan, maka bisa muncul 3S. Stres, stroke, dan selesai. Oleh sebab itu firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu mengajarkan kita supaya kita belajar mengatasi emosi negatif yang dilakukan oleh Nabi Elia. Ketika Nabi Elia dikejar Isabel untuk dibunuh. Karena Nabi Elia telah membunuh nabi-nabi palsu yang melayani Ratu Isabel. Pembacaan pada hari ini terdapat di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Mohon maaf karena isi worshipnya lagi error. Jadi kita coba upgrade isi worship baru. Cuma ketika kami mau download Alkitab terjemahan baru itu berbayar. Jadi yang ada versi King James Version. Jadi oleh sebab itu semua bawa Android ya, HP Android bawa ya. Kita buka saja di Alkitab Android masing-masing ataupun di buku Alkitab yang bawanya. Di 1 Raja-Raja 19. Ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. LI memberikan tema Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para alam hukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bajunya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula.
Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Jadi ketika kita baca Bapak Ibu di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8, di mana ayat tersebut menjelaskan kekhawatiran daripada Nabi Elia. Ini merupakan emosi yang negatif, ketakutan, kecemasan. Ya kan? Dia takut. Wajar gak takut? Seandainya Bapak Ibu di suatu tempat diancam sama pemilik PT Geradura, Bapak Abu Rizal Bakri, ingin dibunuh. Kira-kira Bapak Ibu takut gak? Atau berkata, dia kan manusia. Mungkin kalau secara rohani kita bisa bilang begitu. Secara rohani. Dia kan juga sama-sama makan nasi. Dia gak makan batu. Ya mungkin kita bisa bicara demikian. Walaupun sebenarnya gak mungkin beliau melakukan hal itu kepada kita. Seandainya lah beliau melakukan itu kepada kita. Dia kan sama-sama makan nasi Pak Pendeta. Ngapain kita takut? Kebanyakan kalau saya tanya sama orang rohaniawan, pasti jawabnya demikian. Tapi kalau sudah kita terima kenyataan yang ada dan seandainya pemilik PT Geradura itu ingin membunuh kita karena dia kesel, benci karena suatu hal, pasti kita takut. Gak mungkin kita gak takut. Karena dia secara dunia dia berkuasa. Memang benar di Alkitab bilang kematian adalah keuntungan. Tapi untuk mengalami kematian kita harus mengalami sakit. Dan itu yang ditakutkan oleh orang-orang percaya pada zaman sekarang. Sakitnya itu yang gak tahan. Ya kan? Pasti secara manusia kita bilang ya ada yang bilang sebagian takut, ada yang bilang sebagian tidak. Tapi di posisi daripada Nabi Elia, dia takut, dia khawatir. Makanya dia lari dan berhenti di bawah pohon arar di padang gurun. Elia adalah seorang nabi Tuhan yang dalam pelayanannya dipakai Tuhan luar biasa. Namun bisa juga kemudian ia tertekan dan terjerat dalam depresi serta emosi negatif. Ternyata Elia juga sama seperti kita. Nabi-nabi yang diceritakan dalam Alkitab itu sama seperti kita. Dia hanyalah manusia biasa yang punya keterbatasan, punya ketakutan, punya kekhawatiran, punya kemarahan. Terus apa yang bisa kita pelajari daripada Nabi Elia? Pak Pendeta, yang bisa kita pelajari adalah lari dari masalah. Apakah betul itu yang akan kita pelajari? Ketika nanti kita akan baca di ayat selanjutnya, di sini ada 3 poin. Bagaimana caranya Nabi Elia mengalahkan depresi, maka emosi negatif dalam kehidupannya. Next. Yang menjadi poin pertama adalah Bapak Ibu adalah mengatasi dengan berhenti. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 4 demikian firman Tuhan. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Secara manusia, ini emosi negatifnya ya. Dia secara manusia dia sebenarnya menyerah. Elia menyerah. Tapi kalau kita baca di ayat selanjutnya, ternyata mungkin awalnya seakan-akan kayaknya Elia udahlah, aku menyerah aja lah Tuhan. Cabut aja lah nyawaku. Tapi kalau kita baca ayat selanjutnya, ternyata ketika Tuhan memberikan kekuatan, Elia melanjutkan apa yang dipesankan Tuhan kepadanya. Jadi di sini diajarkan Bapak Ibu, Elia mengakui kelemahan dan menyatakan isi hati kepada Tuhan. Mengakui kelelahan adalah awal pemulihan. Elia tidak pura-pura kuat, dia jujur tentang keadaannya. Elia menyatakan isi hati secara jujur kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkannya. Di Mazmur 62 ayat 9 dikatakan, Mazmur 62 ayat 9, 62
Mazmur 6:9 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi di sini Bapak Ibu ketika masalah terjadi dalam kehidupan kita, sehingga ada suatu emosi negatif dalam kehidupan kita. Tuhan, aku ini enggak layak. Tuhan, aku takut nanti kalau aku melayani si Polan tidak senang dengan saya. Ada sesuatu kekhawatiran. Mungkin kita khawatir, Tuhan nanti aku melayani, jangan-jangan saya ditarik dari mimbar. Saya takut Tuhan, saya takut menghadapi tantangan yang ada di kehidupan ini. Tuhan, kira-kira bagaimana ya masa depan saya ya? Kira-kira bagaimana ya rezeki saya? Tuhan, kira-kira cukup gak ya? Cukup gak ya uang saya membayar anak kuliah saya? Tuhan, kira-kira dia masih senang gak dengan saya? Kira-kira dia sudah memaafkan saya belum? Ada suatu emosi yang keluar pasti dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan, kira-kira saya sudah baik belum ya? Atau bisa juga malah kebalikannya. Tuhan, kok dia begini ya? Kok dia begitu ya? Kok dia gak sesuai dengan hati saya ya? Ya, setiap manusia itu ada emosi negatif yang bisa keluar kapan saja. Baik itu menjelekan orang lain, minder, tidak layak. Ya minder, tidak layak, tidak pede itu sama. Marah, emosi, khawatir, takut menghadapi masa depan, takut menghadapi tantangan yang ada di depan, merasa lelah, merasa letih dalam kehidupan ini. Itu pasti dimiliki oleh setiap kita. Di sini yang gak pernah emosi siapa? Gak ada, sebenarnya pernah emosi ya. Walaupun dia adalah anak yang kalem, baik, lembut, ngomong tutur katanya lembut, kalau ngomong pelan. Tapi saya yakin dia pernah emosi, hanya mungkin cara emosinya aja yang berbeda. Dia emosi tetap suaranya pelan, mungkin cara emosinya aja yang berbeda. Tapi dia pernah mengeluarkan emosi negatif. Di sini yang bisa kita ambil dari kehidupan Eli adalah bagaimana kita menyatakan kelemahan kita kepada Tuhan. Kita jangan bilang, Tuhan, masalah ini kecil. Saya kan hebat. Saya sudah kuliah, saya sudah pengalaman. Saya sudah kuliah di Jakarta, ya kan, di Bandung, di Jogja, ya. Ya, ini masalah kecil. Ya, kalau lulusan SMP aja bisa, apalagi saya lulusan sarjana, lulusan master, lulusan doktor, kabulator, bocor. Mungkin kita bisa bilang begitu. Kita merasa, oh saya beda dong Tuhan. Saya kan udah kuliah, tentu analisa saya lebih tajam. Pasti saya bisa, tanpa mengandalkan Tuhan saya pasti bisa. Kalau Elia melakukan itu, saya yakin bantuan Tuhan gak ada dalam kehidupan Elia. Dia akan, mohon maaf Bapak Ibu, berjuang sendiri tanpa penyertaan Tuhan. Yang Tuhan mau Bapak Ibu adalah kita mencurahkan isi hati kita. Ketika kita mencurahkan isi hati kita Bapak Ibu, maka Tuhan akan mendengarkan isi hati kita. Dia akan menyertai kita, dia akan menjadi penolong, dia akan menjadi jawaban atas setiap kehidupan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Jadi poin pertama pada hari ini adalah Bapak Ibu, kita akui keterbatasan kita akui kelemahan kita. Saya juga akui kok kelemahan saya banyak. Saya tadi malam aja bilang sama istri, kayak capek, lelah juga pelayanan. Ada namanya burnout, kejenuhan. Kok gini-gini saja ya, kok kayaknya aku capek kali ya. Memang semuanya berjuang, tapi kok kayak perjuangan saya masih terlalu banyak ya. Saya harus masih ngurus ini, itu kayaknya kok lelah ya. Udah kerja di toko, harus ngurus pelayanan, harus kuliah, kok capek kali ya kehidupan ini ya. Saya juga ngeluh juga. Tapi saya ngeluhnya bukan ngeluh kepada orang, udahlah saya berhenti pelayanan, terus saya cerita sama orang, saya berhenti pelayanan lah, saya capek kali. Padahal gak ada angin, gak ada apa, berhenti pelayanan, gak datang ke gereja, ibadah gak ada yang handle dan lain sebagainya, semuanya menjadi amburadul. Ketika saya mengalami kelemahan, saya cerita itu kepada Tuhan dan kepada istri saya kan, dia paling dekat dengan saya kan, satu kamar. Saya cerita kepada Tuhan dan saya minta kekuatan kepada Tuhan supaya Tuhan kuatkan langkah-langkah yang saya ambil untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi poin pertama Bapak Ibu, jangan menganggap diri kita hebat.
Tuhan, aku kan cowok, aku pria, semua tanggung jawab ada di pundak saya. Saya nggak bolehlah mengandalkan Tuhan, saya nggak boleh cengeng. Itu salah Bapak Ibu. Tuhan mau kita benar-benar mengandalkannya. Yang setuju boleh katakan amin? Di sini yang bisa segalanya dan berkata, aku bisa tanpa Tuhan. Boleh angkat tangan? Semuanya setuju ya? Kita nggak bisa tanpa Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan, kita butuh urapan Tuhan. Karena tantangan di dunia ini sangat begitu besar. Yang kita lakukan aja yang kita anggap betul saja, belum tentu itu dianggap betul di mata orang-orang lain. Karena perbedaan budaya, latar belakang, sudut pandang, ya itu menjadi sebuah tantangan loh dalam kehidupan kita. Ketika tantangan itu terjadi dalam kehidupan kita benar-benar nggak mau menyatakan kelemahan kita. Kita nyatakan dulu kelemahan kita supaya Tuhan yang memulihkan kita. Bahkan di Mazmur 34 ayat 19 dikatakan Bapak Ibu, Mazmur 34 ayat 19, demikian firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi di sini Bapak Ibu dikatakan bahwasanya Tuhan itu dekat sama orang-orang yang memang lagi menghadapi masalah, menghadapi tantangan. Jadi ketika Bapak Ibu menghadapi tantangan, jangan berkata saya seakan-akan berjalan sendiri. Tidak, Tuhan itu peduli dengan masalah Bapak Ibu yang Bapak Ibu alami, teman-teman alami. Tuhan sangat peduli. Memang masalah itu ada dua bisa terjadi dalam kehidupan kita. Pertama karena kesalahan kita, ya kan? Baik itu mungkin kita nggak sadar maupun sadar. Kan ada juga sih orang melakukan kesalahan nggak tahu itu salah. Apalagi anak muda, kan kebanyakan dia nggak tahu itu salah yang dia lakukan. Sehingga masalah itu terjadi dalam kehidupannya. Yang kedua, masalah bisa terjadi karena kita berbuat kebenaran. Seperti Rasul Paulus, dia memberitakan firman Tuhan. Tapi dia harus masuk ke dalam penjara, bahkan matinya harus dipenggal. Jadi masalah itu bisa dua terjadi dalam kehidupan kita. Pertama memang karena kesalahan kita, baik itu sadar maupun tidak sadar. Kedua memang karena kita melakukan kebenaran. Maka masalah itu timbul dalam kehidupan kita. Tapi percaya Bapak Ibu, firman Tuhan begitu menguatkan kita. Tuhan itu peduli dengan Bapak Ibu sekalian. Dia gak pernah meninggalkan Bapak Ibu sendirian. Dia selalu ada dalam kehidupan Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita merespon Tuhan dalam kehidupan kita. Bayangkan Bapak Ibu seorang pelari maraton. Di awal lomba Bapak Ibu, dia lari dengan penuh semangat. Tapi pasti ada momennya dia itu lelah, mengalami kelelahan. Dan dia juga harus beristirahat. Demikian juga kehidupan kita. Terkadang kita juga perlu beristirahat. Kita harus menyatakan, Tuhan aku butuh Engkau. Aku butuh Engkau supaya Engkau menguatkan diriku, supaya aku bisa menghadapi tantangan yang ada. Jangan terlalu memaksa diri untuk mengandalkan diri sendiri Bapak Ibu. Memang masalah itu harus diselesaikan, bukan didoakan saja. Karena kalau masalah hanya didoakan tanpa ada gerakan kita untuk menyelesaikan, masalah itu gak selesai. Karena itu bukan cara kerja Tuhan. Tuhan gak mau kita contoh Bapak Ibu. Tuhan, aku mau anak saya kuliah, dananya cukup semuanya terpenuhi, tapi kita gak bekerja. Kita diam, kita berharap tiba-tiba ada aja yang melunasinya. Mungkin ada beberapa faktor yang memang ada tiba-tiba orang yang membantu. Tapi kan itu juga enggak terjadi kepada semua orang. Jadi masalah yang kita hadapi memang kita perlu mengaku kepada Tuhan. Kita harus mengaku keterbatasan kita. Tapi kita juga ada aksi kita untuk bisa menyelesaikan masalah itu dengan bantuan Tuhan Yesus. Ibaratnya ora et labora, belajar sambil berdoa. Itu bekerja sambil berdoa, bergerak sambil berdoa. Itu menjadi poin pertama. Poin pertama adalah bagaimana kita mengatasi dengan berhenti. Artinya berhenti itu adalah bagaimana kita menyatakan ketidakmampuan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan yang memampukan kita untuk menjalankan setiap tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Memilih berhenti sejenak untuk mencari Tuhan bukan menyerah selamanya. Ada waktu untuk berhenti untuk mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, Yesaya 40 ayat 31, demikian firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi alangkah baiknya kita berhenti dan kita menantikan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Itu menjadi poin pertama. Berhenti bukan berarti menyerah. Tapi berhenti itu adalah di mana kita itu harus merehatkan tubuh, mengistirahatkan tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita, dan kita berserah ke dalam hadirat Tuhan. Yang poin kedua, bagaimana Nabi Elia bisa mengatasi emosi negatif? Yang poin kedua, mengatasi dengan makan. Kita buka di 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 7. 1 Raja-Raja 15 1 Raja-Raja 19 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 7 ya. Oke, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 7, demikian firman Tuhan. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Tuhan peduli akan kebutuhan jasmani kita. Pemulihan emosi dimulai dengan memperhatikan fisik. Dalam hal ini makan untuk mempertahankan kesehatan. Pemulihan harus menyeluruh, baik rohani, mental dan fisik berjalan bersama-sama. Jangan abaikan istirahat dan kesehatan fisik saat mengalami tekanan batin. Ketika kita mengalami tekanan, makan Bapak Ibu, jangan lupa makan. Ini firman Tuhan ini enak ya. Ketika kita menghadapi masalah, disuruhnya makan. Di sini siapa yang gak suka makan? Saya pribadi jujur ya, saya gak suka makan di saat perut masih kenyang. Betul gak? Betul kan Bapak Ibu kan? Kira-kira Bapak Ibu kalau kenyang mau makan gak? Ya enggak. Ya kan? Mungkin kalau nyemil-nyemil mungkin masih bisa kali ya. Tapi juga sudah gak nikmat lagi ketika lapar. Tapi kalau ketika lapar, siapa di sini gak suka makan ketika masih lapar? Oh Pak, aku kalau lapar gak bisa makan. Kenapa? Karena mikirin utangku banyak kali. Aduh, aku mikirin anakku kayak bandel kali Pak. Aku mikirin suamiku kok gak berubah-berubah ya. Aku mikirin istriku cerewet aja di rumah. Jadi gak lapar kalau, gak makan saya kalau lapar. Jadi masanya lebih besar daripada kebutuhan jasmani dia. Jadi ketika kita menghadapi masalah, jangan hanya dipikirkan saja Bapak Ibu. Dan jangan langsung kita berusaha menyelesaikannya. Karena kalau orang bekerja saat keadaan perut lapar, tentu yang dia kerjakannya gak maksimal. Lemas, lemah. Kadang-kadang mau juga terbawa emosi. Ya kan? Karena apa? Karena nahan lapar itu. Akhirnya jadi bawaannya emosi. Orang yang lapar biasanya akan melakukan suatu kejahatan. Seperti mencuri. Kenapa dia mencuri? Karena dia belum makan. Dia butuh uang, makanya dia mencuri. Untuk apa? Untuk membeli nasi padang. Supaya dia bisa menikmati berkat yang ada. Maka di sini dikatakan firman Tuhan berkata, kita ketika menghadapi masalah, ada tekanan dalam kehidupan kita, makan Bapak Ibu. Apa yang disediakan di rumah kita makan. Kita punya uang sekian, kita beli makanan di luar. Entah itu nasi dengan ayam goreng, nasi goreng dan lain sebagainya. Kita jangan hanya bicara tentang rohani saja. Walaupun memang Bapak Ibu, ada juga seperti Tuhan Yesus dia berpuasa 40 hari dan 40 malam. Memang ada masa kita harus berpuasa. Tapi ada saat yang memang kita harus mengisi energi kita, badan kita dengan makanan yang bergizi.
Jangan ketika kita lapar, kita baca firman. Bagus sih, tapi konsentrasi sudah menurun karena posisi kita sedang lapar. Jadi poin kedua Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita emosi, khawatir, di saat makan, maka kita juga harus menyediakan tubuh kita untuk menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan. Di Mazmur 23 ayat 1-3 demikian firman Tuhan. Mazmur 23 ayat 1-3 dikatakan Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ingat Bapak Ibu, gembala yang baik itu Tuhan Yesus pasti akan menyediakan berkat jasmani dalam kehidupan kita. Jangan terlalu khawatir, jangan terlalu pusingkan apa yang harus kami makan. Selama Bapak Ibu masih bekerja, berarti masih ada berkat Tuhan yang akan tersalurkan dalam kehidupan Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu masih ada usaha untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara bekerja. Ketika kita bekerja, maka kita percaya akan ada berkat yang diterima oleh kita dan kita gunakan untuk bisa membeli berkat jasmani. Walaupun mungkin makanan yang bisa kita beli nasi ikan teri, tapi saya melihat orang-orang di luar sana walaupun makan nasi ikan teri, nasi atau tempe, ternyata gizi mereka juga cukup baik. Bahkan banyak orang yang susah aja ternyata punya prestasi yang luar biasa ketimbang anak-anak orang kaya yang setiap hari minumnya soda, ya kan, makannya daging, bahkan sampai minumnya bir bintang, minum vodka, namanya anak orang kaya, vodka. Saya tanya waktu itu vodka di bandara, kalau nggak salah per botol itu ya cukup besar sih sebenarnya botolnya. Itu kurang lebih itu 500.000 kayak paling murah kalau nggak salah. Itu buatan Indonesia 500 atau 300.000 kalau nggak salah ya. Tapi kalau buatan luar negeri udah jutaan ternyata. Vodka, wine, itu kan minuman orang kaya. Tapi kalau kita minum, oh ini minuman mahal. Sekali minum, langsung sehat seperti Popeye kan. Langsung gimana, enggak juga. Ternyata minuman orang-orang kaya juga banyak juga mengandung penyakit. Kalau sering makan daging, makan steak, kolesterol, ya kan? Ternyata enggak juga, enggak menjadi alasan. Oh tunggulah Tuhan, tunggu makan nenek enak lah, berarti saya bisa menyelesaikan masalah saya. Enggak, kadang makan nasi ikan teri saja atau tempe saja sudah bisa mengenyangkan kita dan kita sudah bisa melakukan aktivitas kita. Yang setuju boleh katakan amin? Amin, betul enggak? Kadang makan nasi ikan teri saja kita sudah cukup, ya kan? Udah bisa menjalankan aktivitas kita. Banyak kok orang kaya makannya enak, tapi kena hujan sedikit langsung sakit. Kenapa? Karena badannya dimanja, kena AC, jarang keluar keringat, sering makan gula, minum soda, lama-lama tulang jadi keropos. Memang kalau orang kaya jarang orangnya keropos, tapi sering minum soda, yang terjadi adalah tulang keropos. Jadi bukan masalah makanan yang kita makan, tapi intinya adalah Tuhan pasti menyediakan kita. Mungkin ada yang disediakannya lebih, ada yang disediakannya biasa-biasa saja. Tapi intinya Tuhan menyediakan makanan untuk kita nikmati sehingga kita bisa menghadapi tantangan yang ada. Bayangkan seorang anak kecil yang pulang sekolah dengan wajah murung. Ya Bapak Ibu, wajah murung, ia menangis karena nilainya dapat nilai yang jelek. Dia nangis dengan hebat. Terus ibunya datang, menepuk bahunya. Nak, janganlah terlalu bersedih. Makanlah dulu, minumlah susu, makanlah roti yang ibu siapkan. Supaya kamu ada tenaga. Ketika kamu sudah makan, kita pikirkan strategi kita. Bagaimana kita punya metode belajar yang lebih baik lagi. Jadi ketika anak itu sudah berusaha, jangan kita bilang, yang memang otonya ini, ya kalau bahasa Batak kayak oto ya. Kalau otonion apa artinya otonion? Apa otonion artinya? Yang otonion ya kah? Jangan kita bilang, yang bodohnya kah? Udah bodoh, hidup pula lagi kan? Enggak. Udah tahu dia nangis, sedih karena nilai jelek.
bukannya disemangati, malah kita pukul, kita bilang anak gak berguna. Memang udah dasar kok kalau dilahirkan pecundang, pecundang aja lah kau. Jadi gembel aja kau, belajar lama gak ada hasilnya. Memang bodohnya kau, otonion lah kau kan. Udah mulai, kata-katanya udah mulai kasar. Kalau seandainya Tuhan Yesus bilang gitu kepada Elia, yang memang kau Nabi Elia kau pengecut ya, gitu doang gak bisa kau hadapi, payah kamu. Saya yakin Elia menyerah pada saat itu. Tapi Allah menunjukkan kasihnya kepada Elia. Demikian juga kasih orang tua yang diilustrasi ini. Dia menunjukkan kasih kepada anaknya. Dia sadar anaknya sudah berusaha. Minimal kita hargai usahanya. Jangan kita pikir ekspektasi kita terlalu tinggi. Terlalu tinggi ekspektasi kita, anak itu gak akan mendapatkan hasil apapun. Saya dalam pelayanan, ketika dibangun gereja GBK Lamili dengan peralatan yang ada, saya memang sudah memiliki ekspektasi yang gak terlalu tinggi. Saya bilang namanya pelayanan di kampung, itu beda di kota. Kalau di kota semuanya serba bisa, semuanya anak kuliah, bahkan yang main musik aja kuliah musik, semuanya langsung tersedia. Kalau di kampung orangnya baru belajar, dia harus beradaptasi. Bahkan karena ekspektasi saya gak terlalu tinggi, bahkan saya selalu memaklumi, membimbing, sabar, dan menghargai setiap usaha yang mereka lakukan. Walaupun banyak kesalahan yang mereka lakukan, tapi setidaknya mereka sudah berusaha. Demikian juga kehidupan kita. Ya. Jadi ketika ada orang yang kita sayangi ngadapin masalah, ya jangan kita ceramai saja, bertobat kamu, kurang mengandalkan Tuhan kamu. Kasih makanan, suguhkanlah makanan. Amin. Ya ketika dia menghadapi masalah kan pasti kampung tengahnya kosong. Kita kasih makanan, nih makanlah dulu. Seperti ilustrasi ini kan. Ketika anaknya dapat nilai jelek, dia gak langsung marahi. Tapi kasih segelas susu dan roti supaya anak itu memiliki kekuatan, pikirannya fresh dan mengatur lagi strategi yang terbaik. Untuk mengatur cara belajar yang baik sehingga dia ke depannya dapat nilai yang terbaik. Jadi kuatkan diri untuk kembali menghadapi kenyataan, bukan lari dari masalah. Ingat, masalah tidak selalu langsung hilang. Jadi kita perlu bersiap menghadapinya. Jadi masalah itu gak langsung hilang, dengan kita makan hilang. Tapi kita memang harus makan untuk kita bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Di sini yang pernah 3 hari gak makan, tapi tetap masih bisa bekerja mendodo sawit. Ini khusus yang kaum bapak ya, kalau kaum ibu kan gak ada mendodo sawit ya. Untuk kaum bapak, pernah gak puasa 3 hari, gak makan 3 hari tapi tetap mendodo sawit? Pernah? Kalau pernah jujur saya aku jempol. Tapi saya yakin kalau kita 3 hari gak makan apalagi mendodo sawit, bahaya. Jangan-jangan, memang sawitnya itu ketancap, tapi karena lemes, kita salah tancap, sawitnya jatuh kena kepala kita. Kenapa? Karena kita lapar, gak ada tenaga. Jadi makanlah Bapak Ibu, supaya kita bisa menghadapi tantangan yang ada di depan kita. Itu poin kedua. Poin ketiga. Poin ketiga dikatakan mengatasi dengan berjalan kembali. 1 Raja-Raja 19 ayat 8. 1 Raja-Raja 19 ayat 8, demikian firman Tuhan. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Tuhan memberikan kekuatan baru untuk perjalanan selanjutnya. Tuhan mengutus Elia untuk berjalan lagi. Jadi jangan berhenti di lembah keputusasaan. Teruskan langkah kita. Proses kesembuhan terjadi sambil berjalan bersama Tuhan. Dikatakan di Filipi 4 ayat 13, Bapak Ibu. Filipi 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah mengakui kelemahan kita sudah berdoa, kita sudah mengisi badan kita dengan energi yang baru, ya kita percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Karena Dia adalah Allah yang bisa segala hal.
Dia Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Dia adalah Allah yang besar. Saya percaya ketika saya berjalan dengan Allah, maka Allah akan menyertai kita. Maka Allah akan menguatkan kaki kita untuk kita menghadapi setiap tantangan yang ada di dalam kehidupan kita. Orang bisa bilang, engkau tidak berguna, engkau adalah pecundang, engkau tidak layak hidup, engkau tidak layak melayani. Masa lalumu buruk, IQ-mu jongkok. Udahlah kalau bodoh-bodoh aja, orang bisa mempertawakan kita. Oh, kamu gak pandai nyanyi, mungkin kamu bodoh dan sebagainya. Orang bisa menghina kita apapun itu Bapak Ibu. Apa yang dikatakan bisa mereka katakan. Tapi ingat, kita gak bisa membungkam apa yang orang lain katakan tentang kita. Tapi kita bisa membungkam diri kita untuk supaya tidak berkata-kata negatif. Kita bisa membatasi diri kita untuk tidak melakukan hal negatif. Dan kita bisa membangkitkan diri kita untuk terus bangkit menghadapi tantangan yang ada. Untuk terus maju melayani Tuhan. Untuk terus maju memberikan kebaikan kepada orang yang di sekitar kita. Untuk terus maju untuk memberikan motivasi. Bangkit, jangan menyerah Bapak Ibu. Sehingga ada masanya orang akan melihat. Oh, ternyata dia adalah anak Tuhan. Yang sampai akhir hidupnya tetap berjuang. Dan Tuhan pakai secara luar biasa. Pelayanan bukan hanya bicara tentang WL, worship leader, singers, pemain musik. Pelayanan itu adalah kehidupan sehari-hari kita Bapak Ibu. Saya ada salah satu orang negro ya. Ini videonya motivasi nih. Dia menceritakan di video singkatnya, kalau nggak salah TikTok. Dia waktu kecil itu suka dibully, dihina di video TikTok itu. Tapi berapa tahun kemudian dia menjadi orang yang kaya. Dia nggak menyerah. Dia kalau cowok kan biasanya nge-gym ya, bentuk otot, makanan sehat, bekerja cerdas, buat konten kreator yang memotivasi. Dan nggak lama kemudian, sekitar beberapa tahun kemudian, dia menjadi orang yang kaya, orang yang berhasil. Bahkan dia juga cerita katanya di motivator ini. Dia seorang motivator saya bilang, walaupun dia motivatornya bukan dalam bentuk perkataan, tapi dalam bentuk video. Jam 7 pagi dia udah cuci muka, udah olahraga dan sebagainya gitu. Dia pernah buat sebuah video singkat, dia pernah dulu waktu masih kerja di McDonald, dia punya pacarnya tinggalin dia. Kenapa? Karena dia orangnya miskin, udah miskin, negro, kulitnya hitam. Dan ternyata beberapa tahun kemudian dia menjadi orang yang berhasil. Ini video yang sangat memotivasi, tapi berhasil dalam konteks dunia. Kalau orang berhasil dalam konteks dunia kan berarti punya rumah mewah, punya mobil mewah dan lain sebagainya. Tapi ini menjadi motivasi kita bahwasanya kita jangan menyerah dengan apa yang menjadi kata orang. Kalau orang bilang kita pecundang, kita katakan dalam nama Tuhan Yesus saya diciptakan Tuhan bukan untuk menjadi pecundang, tapi untuk menjadi pemenang. Yang setuju boleh katakan amin. Pemenang bukan berarti harus punya segala hal, punya mobil mewah, rumah mewah. Pemenang itu adalah ketika kita menghadapi masalah, kita tetap bisa menjalankan tanggung jawab kita tetap bisa menghidupi anak-anak kita tetap bisa menjadi istri yang bijak. Kita bisa tetap menjalankan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada kita, bos kepada kita dengan sebaik mungkin. Ketika kita melakukan itu dengan segenap hati kita, percaya Bapak Ibu, kita sudah menjadi pemenang. Jadi poin ketiga adalah yaitu mengatasi dengan berjalan, yaitu mengatasi dengan menyelesaikan. Ada langkah kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi untuk penutup Bapak Ibu, di sini ada 3 hal yang bisa kita dapat dari firman Tuhan ini. Bagaimana cara kita menghadapi masalah, emosi negatif? Yang pertama adalah kita mengatasi dengan berhenti. Berhenti ini maksudnya adalah kita menceritakan keluh kesah kita kepada Tuhan. Yang kedua, mengatasi dengan makan. Ya kalau lagi emosi, pasti badan kan lemas. Di mana ada makanan itu sudah disediakan di hadapan kita. Makanlah Bapak Ibu. Jangan karena kekhawatiran kita menjadi khawatirnya berlebih dan tidak makan. Kalau tidak makan akan tambah timbul masalah, yaitu penyakit. Yang poin ketiga, setelah kita berdoa kepada Tuhan, makan, ya kita berjalan. Kita berjalan itu kita ambil langkah untuk bisa menyelesaikan masalah kita. Jangan seperti orang yang kurang bijak. Kita melangkah bukan melangkah menyelesaikan masalah, tapi kita melangkah ngawur. Contohnya gini, saya kasih tanggung jawab kepada Chandra bersihkan gereja. Dia memang melangkah,
Tapi dia bukan bersihkan gereja, tapi membersihkan halaman apa? Jalan raya di depan, di lalu lalang kereta, dia sapu, dia pel. Kira-kira gereja bersih enggak? Ya nggak bersih. Jadi kita melangkah ya untuk menyelesaikan masalah kita. Jangan melangkah masalahnya A, kita jalan keluarnya B. Gitu. Jadi tetap kita harus menyelesaikan masalah menyelesaikan masalah. Ada tindakan kita untuk menjawab masalah kita, bukan menjawab sesuatu yang tidak berguna. Makanya perlu namanya manajemen waktu yang baik supaya masalah kita satu demi satu terselesaikan dengan baik. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Untuk penutup, perjalanan menuju Horeb adalah perjalanan pemulihan rohani. Horeb menjadi simbol perjumpaan dan pembaruan visi hidup. Jadi untuk perjalanan kehidupan kita menuju surga memang banyak tantangan, rintangan. Tapi kalau kita enggak menyerah sampai titik darah penghabisan, maka ada berkat dan sukacita yang akan kita terima bersama-sama dengan anak-anak Tuhan, bersama-sama dengan malaikat Tuhan, dan bersama dengan Tuhan Yesus bersukacita di dalam kerajaan surga. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Mari kita bersatu dalam doa.